Halo, balik lagi di channel YouTube Literasi. Ada banyak tokoh besar dilahirkan di negeri ini, tapi tidak banyak yang berhasil menjadi inspirator bagi orang lain. Hal demikian tampaknya tidak berlaku bagi Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia ini. Selain dikenal sebagai bapak bangsa, laki-laki yang biasa disapa Bung Karno ini juga merupakan pahlawan yang paling berjasa terhadap lahirnya kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum dilanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya Mas Bro. Bersumber dari buku karya M. Ramadan MK, inilah pengaruh Soekarno terhadap tokoh-tokoh dunia. Label kepahlawanan Soekarno tidak hanya berlaku dalam negeri Mas Bro, tapi juga menjadi pahlawan bagi sebagian besar masyarakat di negara-negara ketiga seperti Kuba, Mesir, Afrika Selatan, dan Pakistan. Tidak mengherankan jika berkunjung ke negara-negara tersebut, dengan mudah kita akan menjumpai nama-nama jalan Soekarno. Di Rusia, nama Soekarno sangat dikenal, bukan hanya dianggap sebagai teman dalam perang dingin melawan poros barat, namun juga sebagai presiden muslim yang memberikan berkah bagi sebagian muslim lain di Rusia. Dalam kunjungannya ke kota St. Petersburg, Rusia, Soekarno tanpa sengaja melihat sebuah bangunan indah yang tak lain adalah masjid yang berubah fungsi menjadi tempat penyimpanan senjata pasca perang revolusi Bolshevik. Dalam pertemuannya dengan Nikita Khrushchev di sela-sela usai perundingan dua negara, Soekarno pun melontarkan kekecewaannya ihwal masjid yang ia lihat tempo hari. Seminggu setelah kunjungan usai, kabar gembira pun datang dari pusat kekuasaan Kremlin di Moskow, di mana diumumkan bahwa masjid di St. Petersburg dibuka kembali untuk beribadah umat Islam. Mulai saat itulah orang-orang muslim di St. Petersburg menjuluki masjid tersebut dengan sebutan Masjid Biru Soekarno. Selain itu, di Mesir juga terdapat nama jalan bernama Soekarno. Persahabatan Soekarno dengan Gamal Abdel Nasser dalam memprakarsai konferensi Asia Afrika membuat nama Presiden Soekarno begitu harum di mata pemerintah dan rakyat Mesir, sehingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di Mesir. Letaknya bersebelahan dengan Jalan Sudan, daerah Kitkat Aguza Geza. Selain di Rusia dan Mesir, ketenaran nama Soekarno juga terdapat di negara Maroko. Nama Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dicatat menjadi nama jalan di ibu kota Maroko, Rabat. Pemerintah Maroko secara terang-terangan terkesan dengan sosok Soekarno. Nama jalan tersebut diresmikan sendiri oleh Bung Karno bersama Raja Muhammad V saat kunjungan beliau ke Maroko pada 2 Mei 1960. Dipilihnya nama Soekarno karena Soekarno adalah pencetus KAA pada tahun 1955. Nama tersebut dipilih sebagai penghargaan terhadap Presiden Soekarno. Seperti diketahui, hasil KAA saat ini mulai dirasakan oleh negara-negara peserta termasuk Maroko sendiri. Di Pakistan, nama Soekarno juga sangat dihormati. Bahkan ada dua tempat di Pakistan yang dinamai Soekarno guys, yakni Soekarno Square Khyber Bazar di Peshawar dan Soekarno Bazar di Lahore. Penamaan Soekarno ini tidak lepas dari jasa Presiden Soekarno yang mengirim TNI Angkatan Laut berpatroli di Laut Selatan Pakistan saat konflik memanas antara Pakistan dan India guys. Nah, tidak hanya nama jalan guys, pengaruh Soekarno dalam dunia internasional juga sangat menonjol. Bahkan namanya dijadikan perangko di Kuba. Tahun 2008 lalu, pemerintah Kuba menerbitkan perangko seri Bung Karno dengan Fidel Castro dan salah seorang pemimpin gerilya Kuba kelahiran Argentina, yaitu Che Guevara. Perangko bernilai historis dan patriotik itu diterbitkan untuk mengenang hubungan kedua diplomatik kedua negara tersebut guys. Soekarno menjadi satu-satunya pemimpin dari negara ketiga yang secara lantang menentang segala macam bentuk gerakan imperialisme dan kolonialisme Mas Bro yang dilakukan oleh negara-negara Eropa dan sekutunya. Bahkan Soekarno secara terang-terangan menyatakan perang terhadap Amerika Serikat yang saat itu dianggap sebagai negara superpower. Sikap politik Soekarno yang tegas dan anti-imperialisme membuat Soekarno dianggap sebagai pemimpin yang berbahaya nih guys bagi negara-negara Eropa dan sekutunya. Salah satu gerakan Soekarno yang banyak mendapat sorotan adalah tatkala yang mempelopori gerakan non-blok (DNB). Sikap politik Soekarno ini cukup membuat negara-negara Eropa takut. Soekarno selalu berjuang dan menyuarakan hak-hak negara ketiga. Tentu saja hal ini mendulang banyak dukungan dari beberapa pemimpin negara lainnya seperti Fidel Castro, Nehru, Josip Broz Tito, dan beberapa tokoh dunia lainnya.
Bagi pemimpin-pemimpin negara Eropa dan sekutunya, sosok Soekarno senantiasa ditempatkan sebagai musuh sekaligus pemimpin yang harus diwaspadai dengan ekstra ketat nih guys. Namun di sisi lain sosoknya justru dijadikan sebagai inspirator, guru, bahkan teladan bagi para pimpinan negara-negara terjajah. Ia dibenci oleh musuh-musuhnya sekaligus dikagumi. Inilah Soekarno dengan segala yang ada di dalam dirinya. Fidel Castro, Nelson Mandela, J. Nehru, dan Gamal Abdel Nasser misalnya menganggap Soekarno tidak hanya sebagai inspirator, melainkan juga guru yang ide-ide perjuangannya menjadi roda penggerak lahirnya kemerdekaan di negaranya masing-masing. Berangkat dari hasil mentoran Soekarno, negara-negara seperti Kuba, Afrika Selatan, Mesir, Pakistan, India, dan masih banyak lagi mampu melepaskan diri dari cengkeraman kolonialisme dan imperialisme asing. Bahkan sosok fenomenal sekelas Che Guevara pun mengakui bahwa Soekarno adalah salah satu tokoh yang menginspirasinya guys. Terima kasih sudah nonton, semoga video edukatif ini bisa bermanfaat buat kita semua mas bro.